Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Maulana Nata Firmansyah. Saya di sini ingin mempresentasikan pengaruh user interface platform Shopee terhadap minat beli masyarakat Banjarmasin. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan. Selanjutnya ada gambaran umum tentang objek penelitian atau perusahaan. Di sini saya menggunakan Shopee. Shopee merupakan perusahaan yang bergerak di bidang website dan aplikasi secara online. Shopee merupakan e-commerce yang menawarkan berbagai produk barang yang ditawarkan seperti pakaian wanita, pakaian pria, barang elektronik, alat rumah tangga, dan kebutuhan olahraga. Shopee ingin mendukung pertumbuhan e-commerce di Indonesia, dan Shopee diluncurkan pada awal 2016 serta memiliki kantor yang berpusat di Jakarta. Visi Shopee menjadi mobile marketplace nomor satu di Indonesia. Misinya mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia. Latar belakang, dalam berkembangnya zaman yang modern serta teknologi yang maju menggiring manusia ke dalam dunia digital yang seperti saat kita jalani sekarang. Kemajuan teknologi membuat perubahan pada banyak bidang serta perubahan perilaku belanja konsumen di mana adanya kecenderungan dari berbelanja konvensional ke berbelanja secara online. Meningkatnya pengguna internet dan melonjak aktivitas internet di Indonesia membuat tercipta peluang yang sangat besar pada industri e-commerce atau belanja online. Oleh karena itu, muncullah banyak e-commerce seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak, JD.ID, dan Shopee, dan lain-lain. Setiap e-commerce bersaing untuk menjadi pilihan yang terbaik bagi para konsumennya. Berdasarkan analisis yang dilakukan pihak katadata.com pada tahun 2020 menunjukkan bahwa Shopee adalah platform paling banyak pengunjung yang masuk pada halaman webnya. Hal ini membuktikan bahwa Shopee adalah e-commerce yang memiliki tampilan web unik dan diminati para pelanggan. Hal ini menurut penulis perlu diteliti lebih lanjut agar penulis tahu bagaimana Shopee dalam mengelola web design atau user interface platform dalam mempengaruhi pengunjung untuk melakukan aktivitas pembelian. Peneliti memilih fokus objek penelitian yaitu pengguna Shopee di wilayah Kota Banjarmasin. Perumusan masalah dan tujuan penelitian. Perumusan masalah yang pertama itu bagaimana tampilan user interface berpengaruh pada pembelian di Shopee. Yang kedua ada bagaimana pelanggan mementingkan user interface platform Shopee untuk minat beli masyarakat Banjarmasin. Yang terakhir ada mengetahui seberapa besar berpengaruh tampilan platform terhadap minat beli pengguna Shopee di Banjarmasin. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama untuk melihat seberapa pengaruh user interface terhadap minat beli pelanggan. Yang kedua untuk melihat apakah user interface yang baik sangat diperlukan oleh pelanggan terhadap e-commerce platform Shopee. Yang terakhir ada untuk mengetahui cara Shopee menarik pelanggan dengan user interface. Manfaat penelitian akademiknya untuk menjadi referensi dan acuan dengan pengembangan pada perusahaan Shopee atau yang lain terhadap dampak user interface platform kepada pengguna atau pelanggan. Selanjutnya ada praktis, dapat menjadi masukan dan saran terhadap seberapa penting user interface di mata pengguna, terutama pengguna Shopee di Banjarmasin. Bab 2, tinjauan pustaka. Teori-teori terkait penelitian ini ada ya website, ada user interface, perilaku konsumen, minat beli, kegunaan atau usability, dan terakhir ada web design. Peneliti terdahulu Dian Kusuma Hidayah Syahputra dengan judul Pengaruh Usability pada Kualitas Website menggunakan skemik model terhadap minat beli studi kasus Terminal Wisata Grafika Cikola Lembang pada tahun 2017. Selanjutnya ada Yusri Medita Suprapto-Retno dan Indah Rokmawati, pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan, kepercayaan, dan loyalitas pelanggan pada e-commerce 2018. Selanjutnya ada Edwin Japrianto, Stephanie Adelia dengan judul artikel Pengaruh Tampilan Web dan Harga Terhadap Minat Beli dengan Kepercayaan sebagai Intervening Variable pada e-commerce Shopee tahun 2020. Yang terakhir ada Rizka Melawati, pengaruh website fungsional, perceived usability, dan perceived usefulness terhadap kepuasan pelanggan Bukalapak tahun 2020. Kerangka pemikiran. Peneliti saya sendiri
mempunyai dua variabel X. Yang pertama itu usability mempunyai 7 dimensi: screen design, content, accessibility, navigation, media use, interactivity, dan konsistensi. Nah, variabel X2-nya itu adalah user interface dengan 3 dimensi, yaitu kualitas tampilan platform, kualitas keamanan platform, dan kualitas informasi platform. Terus ada variabel Y-nya itu minat beli. Hipotesis penelitian. H0-nya kualitas platform, user, atau interface, dan usability platform tidak berpengaruh terhadap minat beli masyarakat Banjarmasin. H1-nya kualitas platform atau user interface berpengaruh terhadap minat beli masyarakat Banjarmasin. H2, usability sebuah platform berpengaruh terhadap minat beli masyarakat Banjarmasin. Bab 3-nya metode penelitian. Yang pertama, berdasarkan metode kuantitatif, berdasarkan tipe adalah casual explanatory, berdasarkan tujuan deskriptif, berdasarkan unit individu, berdasarkan waktu dan pelaksanaan longitudinal, berdasarkan keterlibatan peneliti minimal, berdasarkan strategi survei. Jenis penelitian selanjutnya, metode penelitian digunakan seperti yang saya disebutkan tadi adalah yaitu kuantitatif. Skala yang digunakan adalah skala Likert dengan skor 5 itu artinya sangat setuju, skor 4 setuju, skor 3 ragu-ragu atau netral, skor 2 tidak setuju, skor 1 sangat tidak setuju. Populasinya pengguna Shopee yang ada di Kota Banjarmasin. Sampelnya 400 responden. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu primer dan sekunder. Yang primer dilakukan dengan menggunakan kuesioner digital dengan media kuesioner dari Google Form. Yang sekunder dalam penelitian ini peneliti menggunakan literatur, buku, penelitian terdahulu, dan pustaka sebagai referensi. Selanjutnya ada operational variable. Di sini variabel X-nya yaitu usability mempunyai 7 dimensi: screen design, content, accessibility, navigation, media use, interactivity, dan konsistensi. Selanjutnya ada user interface memiliki 3 dimensi, yaitu kualitas tampilan platform, kualitas keamanan platform, dan kualitas informasi terhadap platform. Yang selanjutnya ada variabel Y, yang minat beli itu memiliki 4 dimensi. Yang pertama minat transaksional, minat referensial, yang ketiga ada minat preferensial, yang keempat ada minat eksploratif. Selanjutnya ada tahapan penelitian. Yang pertama itu identifikasi masalah, tahap awal dari sebuah penelitian diawali dengan peneliti mencari masalah apa yang akan diteliti. Selanjutnya tahap perumusan masalah itu berisi pertanyaan mengapa dan bagaimana terkait penelitian atau topik yang dibahas. Pertanyaan tersebut memuat masalah-masalah yang hendak dipecahkan oleh penulis karya ilmiah. Selanjutnya ada tahap landasan teori, peneliti mencari tahu teori-teori apa relevan yang mendukung penelitian yang sedang dilakukan, lalu menentukan variabel apa saja yang ada di penelitian, serta membuat kerangka pemikiran. Selanjutnya ada rumusan hipotesis. Di sini peneliti menghubungkan variabel dengan peneliti terdahulu sebagai acuan. Selanjutnya penentuan populasi dan sampel. Peneliti menentukan di tahap ini peneliti menentukan populasi yang akan ikut serta dalam penelitian. Selanjutnya ada pengumpulan data. Di tahap ini peneliti menjelaskan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer dan sekunder. Analisis data. Tahap ini peneliti melakukan analisis menggunakan teknik analisis yang sudah dipilih di awal. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Peneliti menjelaskan apa saja yang didapat dari hasil analisis yang sudah dilakukan dan peneliti memberikan saran atau masukan terhadap hasil analisisnya. Selanjutnya uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas adalah hasil sebuah penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Selanjutnya ada rumus uji validitas seperti di bawah ini.
Selanjutnya, uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah kuesioner yang telah dibuat reliable atau tidak. Artinya, apakah instrumen yang digunakan dalam kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Dalam penelitian ini, peneliti dibantu oleh software IBM SPSS Statistik yang menguji statistik Cronbach Alpha. Berikut rumusnya, uji T dan uji F. Uji T digunakan dalam penelitian untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Hasil uji T dapat dilihat pada tabel koefisien pada kolom site dengan kriteria. Jika probabilitas dikurang lebih 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat secara parsial. Selanjutnya, jika probabilitas melebihi 0,05, maka dikatakan variabel tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Sekarang uji F. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel terikat. Hasil uji F dilihat dalam tabel ANOVA dalam kolom site dengan kriteria jika nilai probabilitas 0,05, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya, jika nilai probabilitas melebihi 0,05, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas dan terikat. Selanjutnya, ada analisis regresi linear berganda. Seringkali teknik ini digunakan untuk mengatasi permasalahan analisis regresi yang mengakibatkan hubungan dari dua atau lebih variabel bebas. Berikut adalah rumus dari analisis regresi linear berganda. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.